Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Scene Hide, channel yang membahas tentang sejarah, misteri, dan mistis. Dari pelabuhan Sunda Kelapa yang ramai sampai kota Jakarta yang meriah seperti sekarang, perubahan Jakarta itu tercermin dari perubahan namanya. Setiap nama adalah sebuah bab dalam cerita panjangnya, yang penuh sejarah. Yuk, kita jelajahi dunia nama-nama tempat di Jakarta yang menarik ini. Kita ungkap rahasia di balik pasar Tanah Abang yang sibuk, dan bisikan masa kolonial di Jalan Menteng yang rindang. Kita akan mengungkap cerita di balik nama-nama ini. Cerita yang menunjukkan jiwa kota yang dibentuk oleh waktu, perdagangan, dan sejarah. Sebentar lagi gerbang antar dimensi akan terbuka untuk Anda. Namun, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika sudah, ayo, kita melakukan perjalanan ini. Perjalanan kita dimulai di abad ke-14. Di tepi Sungai Ciliwung, sebuah pelabuhan ramai dan hidup. Inilah Sunda Kelapa, pintu gerbang utama menuju kerajaan Hindu Pajajaran. Sunda Kelapa yang artinya kelapa Sunda, adalah pusat perdagangan. Rempah-rempah, tekstil dan harta karun dari seluruh Nusantara mengalir melalui pelabuhannya. Aroma cengkeh dan pala memenuhi udara, menarik pedagang dari negeri yang jauh. Tapi, posisi Sunda Kelapa yang strategis tidak luput dari perhatian. Tahun 1922, Portugis datang, tergiur oleh janji kekayaan. Setelah pertempuran sengit, mereka merebut pelabuhan itu, dan menamainya Sunda Kelapa. Kehadiran Portugis ternyata nggak lama. Tahun 1927, seorang pangeran Jawa, Fatahillah, memimpin serangan yang berhasil mengusir Portugis dan merebut kembali kota ini. Kemenangan ini jadi momen penting banget. Fatahillah mengganti nama kota ini jadi Jayakarta. Nama ini dari bahasa Sanskerta, artinya kemenangan yang gemilang. Nggak cuma nunjukin kemenangan perang, tapi juga lahirnya kekuatan baru di wilayah ini. Jayakarta makin maju di bawah Kesultanan Banten, jadi pusat perdagangan yang ramai. Sayangnya, kemakmuran Jayakarta menarik perhatian perusahaan dagang Belanda, VOC. Tahun 1919, VOC dipimpin Jan Pieterszoon Koen, menyerang dan menghancurkan Jayakarta. Dari puing-puingnya, lahir Batavia. Namanya diambil dari Batavia, suku Jermanik yang dipercaya sebagai nenek moyang orang Belanda. Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC, ingin sekali menguasai perdagangan rempah-rempah yang menggiurkan. Ambisi mereka membutuhkan markas operasi yang strategis. Batavia, yang dibangun di atas puing-puing Jayakarta, menawarkan kesempatan yang tak tertahankan. Bayangin, terletak di tepi Sungai Ciliwung yang subur, Batavia punya pelabuhan alami. Pelabuhan ini bisa menampung kapal-kapal besar, penting banget buat ngangkut rempah-rempah dan barang-barang lainnya ke Eropa. Bukan cuma pelabuhannya, lokasi geografis Batavia juga ideal banget. Posisinya di persimpangan jalur perdagangan utama, ngasih VOC kendali atas arus barang yang melalui Nusantara. Belanda bisa memantau dan mencegat pedagang saingan, memperkuat cengkeraman mereka pada perdagangan rempah-rempah. Tanah di sekitar Batavia, subur banget, cocok untuk tanam rempah-rempah. Lada, pala, cengkeh, semua yang dicari orang Eropa tumbuh subur di sini. VOC bikin perkebunan besar-besaran biar untungnya banyak, mereka kendaliin semua produksinya. Batavia jadi pusatnya VOC, ngurusin semuanya dari sini. Dari Batavia inilah, Belanda ngatur jaringan perdagangannya yang luas banget. Kapal-kapal dikirim. Perjanjian dagang dibuat, pokoknya duit ngumpul terus. Karena penting banget, Batavia dibikin jadi benteng yang kuat. Belanda bangun tembok tinggi, kanal-kanal, benteng pertahanan, biar aman dari musuh dan perlawanan penduduk lokal.
Batavia, ibarat permata kerajaan VOC, jadi bukti ambisi dan kekejaman mereka dalam menguasai perdagangan rempah-rempah. Selama lebih dari 3 abad, Batavia berkembang sebagai permata Hindia Belanda. Tapi, angin perubahan berhembus di seluruh dunia. Perang Napoleon di Eropa punya dampak besar bagi VOC, perusahaan dagang Belanda. Kekuatan mereka jadi melemah. Tahun 1811, pasukan Inggris yang juga ingin memperluas wilayah jajahannya, merebut Batavia. Kota ini untuk sementara tetap disebut Batavia, berada di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Meskipun cuma sebentar, Raffles meninggalkan jejak yang gak terlupakan di kota ini. Dia melakukan reformasi administrasi dan membangun tempat-tempat ikonik kayak Kebun Raya Bogor. Sayangnya, kekuasaan Inggris nggak bertahan lama. Tahun 1819, Belanda merebut kembali Batavia. Nama kota dan pemerintahannya kembali seperti semula. Belanda yang ingin menunjukkan kekuasaannya lagi, memulai proyek-proyek besar. Mereka memperluas kota dan memperkuat pertahanannya. Abad ke-20 datang membawa Perang Dunia, dan Batavia kembali terjebak di tengah-tengahnya. Tahun 1942, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, tentara Kekaisaran Jepang menyerbu dan menduduki Hindia Belanda. Batavia, bersama seluruh Nusantara, jatuh ke tangan Jepang. Masa pendudukan Jepang adalah masa kelam bagi kota ini. Batavia diubah namanya menjadi Jakarta, sebuah keputusan yang bertujuan untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu kolonial Belanda, dan mendapatkan dukungan dari penduduk lokal untuk Perang Jepang. Meskipun kejam, pendudukan Jepang secara tidak sengaja menanam benih-benih nasionalisme Indonesia. Dalam upaya mereka untuk memobilisasi dukungan, Jepang mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia. Tanpa disadari, justru menumbuhkan rasa persatuan dan identitas nasional di antara rakyat Indonesia. Rasa nasionalisme yang berkembang inilah yang akhirnya membuka jalan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jakarta Pusat, jantung kota metropolitan ini, berdenyut dengan energi yang luar biasa. Di tengah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang dan jalanan yang ramai, terdapat kampung-kampung yang kaya akan sejarah. Nama-nama mereka membisikkan kisah-kisah tentang pemukiman kuno, pertemuan dengan penjajah, dan semangat penduduknya yang tak pernah padam. Contohnya, Menteng. Begitu dengar Menteng, kita langsung terbayang jalanan rindang dengan rumah-rumah besar zaman Belanda dulu. Dulu, Menteng itu perkebunan pala. Menteng berubah jadi kawasan elit, menunjukkan perubahan sosial dan arsitektur selama masa penjajahan Belanda. Namanya sendiri Menteng, berasal dari kata pala, mengingatkan kita pada masa lalunya sebagai daerah pertanian. Meskipun setelah penebangan daerah tersebut dijadikan daerah pemukiman warga elit, baik dari zaman Belanda hingga saat ini. Lalu ada Senen. Senen juga punya sejarahnya sendiri. Namanya berasal dari pasar yang dulu ramai di sana. Senen itu artinya Senin dalam bahasa Jawa. Artinya, pasarnya ramai setiap hari Senin. Sekarang, Senen tetap jadi pusat perdagangan yang sibuk. Hawa, namanya jadi bukti kalau Senen dari dulu memang pusat jual beli. Nama-nama tempat ini, meskipun terdengar biasa saja, sebenarnya menyimpan banyak cerita tentang sejarah Jakarta Pusat. Mereka mengingatkan kita kalau di balik wajah modernnya, tersimpan cerita-cerita masa lalu yang menunggu untuk diungkap. Kita lanjutkan perjalanan ke timur, ke Jakarta Timur. Kayak kain tenun yang warnanya macem-macem, Jakarta Timur punya cerita sejarah, perdagangan, dan semangat yang kuat. Setiap kecamatan di sini punya kisahnya sendiri.
Namanya seperti pintu masuk ke masa lalu. Jatinegara, artinya negeri asli dalam bahasa Jawa kuno. Nama ini nunjukin kalau dulu daerah ini banyak sawah dan kebun buah. Jatinegara jadi sumber makanan penting buat Batavia yang makin ramai. Sekarang, kita masih bisa lihat sisa-sisa masa lalunya di pasar-pasar tradisional, tempat petani jual hasil bumi mereka. Kalau Cililitan, namanya diambil dari Sungai Cililitan, yang meliuk-liuk di daerah itu. Namanya seperti bisikan cerita dari masa lalu, waktu air jadi sumber kehidupan kota. Sungai itu dulu jalur transportasi utama, penghubung antar warga, dan tempat perdagangan. Sekarang, meskipun perannya udah berkurang, namanya tetap mengalir di jantung Cililitan. Nama-nama ini terukir di Jakarta Timur, jadi pengingat gimana daerah ini berubah, dari daerah pinggiran yang sepi, jadi pusat kota yang ramai. Nah, kalau ngomongin Pasar Rebo, pasti kebayang ramainya pasar di hari Rabu kan? Dari zaman Batavia masih kecil sampai sekarang, pasar tuh pusatnya keramaian, tempat jual beli, dan tempat orang-orang bertemu. Pasar Rebo, sesuai namanya, hidup banget tiap Rabu. Jalanannya penuh pedagang dan pembeli. Rame banget deh. Sekarang kita ke Keramat Jati. Keramat dan Jati, kedengerannya aja udah mistis ya. Katanya sih, ada seorang ulama pulang dari Mekah, terus nancapin tongkatnya yang terbuat dari kayu jati di daerah situ. Tongkatnya tumbuh jadi pohon jati gede. Warga sekitar percaya pohon itu keramat. Lanjut, yuk ke daerah Hek. Hek, aneh ya namanya. Katanya sih, Hek itu dari bahasa Belanda yang artinya gerbang atau pagar. Mungkin dulu daerah ini dipagarin ya zaman Belanda dulu. Misterius juga ya. Terakhir ada Lubang Buaya. Namanya bikin merinding ya. Lubang Buaya ini jadi saksi bisu peristiwa G30 SPKI, di mana 7 perwira TNI diculik dan dibunuh. Sumur tempat jasad mereka ditemukan jadi pengingat peristiwa kelam di Indonesia. Sedih ya, meskipun sejarah lain mengatakan bahwa penamaan Lubang Buaya tak ada kaitannya dengan peristiwa memilukan itu. Akan tetapi masyarakat terlanjur memandang peristiwa kelam 65 itu menjadi asal-usul penamaan daerah Lubang Buaya. Bagian 1. Gerbang Barat. Jakarta Barat, tempatnya budaya dan perdagangan, punya cerita seru tentang sejarah dan perkembangan kota. Setiap nama daerahnya seperti bisikan dari masa lalu, cerita tentang perdagangan, perpindahan penduduk, dan semangat orang-orangnya. Glodok, pecinannya Jakarta. Namanya unik ya. Kata orang dulu sih, glodok itu dari suara air mengalir di talang bambu, grojok-grojok gitu. Dulu sekitar abad ke-18, glodok jadi tempat tinggal orang Tionghoa. Nggak lama, glodok jadi ramai, pusat perdagangan. Jalan-jalannya sempit, tapi penuh toko dan pedagang yang jual macam-macam barang. Kalau grogol, kadang suka bikin orang ketawa ya namanya. Katanya sih, dari suara air yang menggelegak. Grogol-grogol, dari mata air yang dulu ada di situ. Dulu Grogol itu desa yang tenang di pinggiran Batavia. Sekarang, wah, sudah jadi pusat perdagangan dan perumahan yang ramai. Namanya jadi kenangan unik ya tentang masa lalunya yang banyak air. Nama-nama ini ada di jalan-jalan Jakarta Barat, menunjukkan kalau daerah ini dulunya pintu masuk perdagangan dan tempat orang pindah dari mana-mana. Ingetin kita juga kalau Jakarta itu dibentuk dari campuran budaya dan semangat dagang orang-orangnya. Jakarta Utara, seperti kain lebar yang terbentang luas dengan pelabuhan yang ramai, perkampungan kuno, dan masyarakat yang hidup, menyimpan dalam setiap distriknya perpaduan menarik antara sejarah maritim dan perkembangan kota. Setiap nama bagaikan bisikan kerang tentang masa lalu, mengungkap kisah perdagangan, migrasi, dan hubungan abadi antara kota dan laut. Tanjung Priok, pelabuhan internasional Jakarta yang sibuk, namanya berasal dari gabungan kata Tanjung, yang berarti tanjung atau ujung daratan, dan Priok,
yang dipercaya sebagai nama seorang tokoh lokal, mungkin sesepuh yang dihormati atau pelaut yang handal, yang pernah tinggal di daerah tersebut. Nama ini mencerminkan posisi geografis daerah tersebut sebagai titik tanah yang menjorok ke laut, pelabuhan alami yang telah menyambut kapal dan pedagang selama berabad-abad. Cilincing, nama yang membangkitkan rasa irama dan aliran, dipercaya berasal dari suara dentingan kerang atau koin. Dalam dialek lokal, sebuah bukti sejarah daerah tersebut sebagai pos perdagangan yang ramai. Lokasinya yang strategis di sepanjang pantai, menjadikannya titik pertemuan alami bagi para pedagang dan nelayan. Transaksi mereka menciptakan simfoni suara dentingan yang menggema di sepanjang pantai. Nama-nama ini, terukir di lanskap Jakarta Utara, mencerminkan hubungan erat daerah tersebut dengan laut. Pantainya menjadi saksi bisu aktivitas maritim selama berabad-abad, pertukaran budaya, dan pasang surut sejarah. Matahari mulai terbenam, bayangan panjang meregang di gedung-gedung tinggi. Sisi lain Jakarta, sisi yang mistis mulai muncul. Di balik wajah modernnya, bisikan legenda kuno dan kisah seram masih menggantung di udara. Sisa-sisa masa lalu, ketika roh berkeliaran bebas dan hal-hal gaib bercampur dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu tempat itu adalah Museum Fathahillah. Dulu, ini pusat pemerintahan Batavia. Di dalam dinding tuanya, bisikan penyiksaan dan kisah tahanan masih terdengar di lorong-lorongnya. Pengunjung dan petugas museum sering melihat sosok noni Belanda berbaju putih. Katanya, dia roh perempuan Belanda yang mencari kekasihnya yang hilang. Tangisannya yang sedih konon menusuk malam, bikin merinding siapapun yang berani dekat-dekat. Tempat lain yang penuh cerita seram adalah Monumen Lubang Buaya, pengingat masa lalu Indonesia yang kelam. Sumur tempat ditemukannya jenazah 7 jenderal. Katanya dihantui arwah mereka yang tersiksa. Pengunjung merasa sangat takut dan mendengar bisikan kesakitan dari sumur itu. Sungguh mengerikan, bukti nyata kekejaman yang pernah terjadi di sana. Tempat-tempat ini, selamanya ditandai oleh sejarah kelam, menjadi pintu masuk ke sisi gaib Jakarta. Mereka mengingatkan kita bahwa masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Beberapa cerita terus menghantui masa kini, berbisik di angin, dan terukir di setiap sudut kota. Dan residual memory dan free dual energy tetap kekal di sini. Tapi, nggak semua penunggu Jakarta itu nakutin atau bawa sial. Ada juga yang dipercaya sebagai pelindung, yang bisa kasih rasa aman dan bimbingan buat yang butuh bantuan mereka. Salah satunya, Jenglot. Bentuknya kayak boneka kecil mungil, mirip mumi, sering disimpan di rumah atau tempat usaha sebagai penjaga. Katanya, Jenglot punya kekuatan gaib, bisa datengin keberuntungan, menangkal kejahatan, bahkan nyembuhin orang sakit. Meskipun tampangnya agak serem, banyak yang nganggap Jenglot sebagai pelindung. Keberadaannya jadi pengingat kalau batas antara dunia nyata dan dunia gaib itu tipis banget. Contoh lainnya, Kuntilanak, hantu perempuan yang sering diceritain di dongeng-dongeng Indonesia. Biasanya digambarin sebagai wanita cantik berambut panjang. Walaupun cerita kuntilanak identik sama rasa takut dan tragedi, ada juga yang percaya kalau mereka bisa jadi pelindung, terutama buat perempuan dan anak-anak. Konon, mereka jagain orang-orang yang lemah, usir roh jahat, dan nenangin yang lagi susah. Cerita-cerita ini, turun-temurun dari nenek moyang kita, nunjukin kepercayaan kita sama dunia gaib, yang hidup berdampingan sama dunia nyata. Ini ngingetin kita kalau Jakarta, meski udah modern, tetap kota di mana masa lalu dan masa kini nyatu, di mana legenda kuno masih mewarnai kepercayaan, dan di mana hal-hal gaib masih bikin kita penasaran. Perjalanan kita menyusuri jalanan Jakarta telah menunjukkan kota yang dibentuk oleh waktu,
kota di mana pemukiman kuno menyatu dengan warisan kolonial, di mana bisikan angin perdagangan bercampur dengan deru lalu lintas modern. Setiap nama, seperti goresan kuas di kanvas sejarah, menceritakan kisah transformasi, ketahanan, dan semangat abadi penduduknya. Dari pelabuhan Sunda Kelapa yang ramai, hingga metropolis yang semarak seperti sekarang, evolusi Jakarta tercermin dalam perubahan namanya. Kita telah mengungkap kisah di balik pasar Tanah Abang yang ramai, merasakan bisikan kolonial di Jalan Menteng yang rindang, dan menelusuri jejak maritim dalam nama Tanjung Priok dan Muara Angke. Setiap cerita, sebuah bukti kemampuan kota ini untuk beradaptasi, menemukan kembali dirinya, dan bangkit lebih kuat dari gelombang perubahan. Kita lanjutkan penjelajahan kita di labirin kota ini, yuk. Ingat, di bawah beton dan kaca gedung-gedung tinggi ini, tersimpan lapisan-lapisan sejarah yang menunggu untuk kita gali. Nama jalan, kampung, dan tempat-tempat penting di Jakarta, bukan cuma sekedar nama loh. Itu semua gema dari kerajaan-kerajaan kuno, perjuangan masa penjajahan, dan semangat orang-orang sebelum kita. Dengan memahami asal-usul nama-nama ini, kita bisa lebih menghargai kekuatan yang membentuk kota kita. Kita mulai melihat hubungan antara masa lalu dan masa kini. Sadar nggak sih, cerita yang tertanam dalam nama-nama tempat ini masih mempengaruhi hidup kita sampai sekarang. Cerita Jakarta masih jauh dari selesai. Seiring perkembangan kota, lanskap namanya juga ikut berubah. Nama-nama baru akan muncul, mencerminkan harapan dan pengalaman generasi mendatang. Tapi gema masa lalu akan terus bergema. Mengingatkan kita bahwa identitas sejati sebuah kota bukan hanya bentuk fisiknya, tapi juga cerita yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan singkat di Gerbang Antar Dimensi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.